10.000 kali lipat. Bayangkan kerasnya. Tidak bisa terbayangkan, sama aku juga tidak bisa membayangkannya, sahabat. Halo guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to Selama ini kita tahu kalau Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api terbanyak di dunia karena berada dalam kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, Ring of Fire ini sendiri terbentuk karena adanya zona subduksi antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Jadi nggak heran kenapa Indonesia banyak banget gunung berapi, mulai dari gunung berapi purba sampai gunung berapi yang masih aktif sampai hari ini. Buat kalian suka mendaki nih, pasti kalian tuh carinya gunung-gunung berapi yang masih aktif kayak Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Kerinci, dan masih banyak lagi gunung lainnya yang memiliki keindahan alam yang sangat-sangat indah. Kayak di atas gunung tuh kita bisa ngeliat awan, ngeliat bunga edelweiss yang emang nggak bisa kita jumpain di tempat wisata manapun. Jadi kenapa orang banyak milih untuk mendaki gunung. Tapi kalau kalian ngajak aku mendaki gunung, aku naik gunung belakang rumah aku aja nih ya. Udah misuh-misuh muncungku nih. Terus mau kalian ajak naik gunung, mau maaf aja enggak deh. Kita anak-anak kaum rebahan nih udah kita ngeliat video-video kalian naik gunung aja udah gitu. Mohon maaf. Akan tetapi dibalik keindahan alamnya yang sangat-sangat indah, gunung berapi juga kerap kali menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Seperti baru-baru ini adanya erupsi Gunung Sinabung dengan Gunung Merapi. Nah, ngomongin bencana Gunung Merapi, pernah nggak sih kalian mikir kayak, misalnya kalian nih lagi santai gitu. Ini amit-amit ya coy, misalnya kalian lagi santai gitu, terjadi letusan gunung yang bisa saja hampir memusnahkan seluruh orang yang ada di bumi ini. Kalau amit-amitnya nih kita ngomong kayak udah hampir kiamat gitu. Pernah nggak sih kebayang sama kalian? And well, di video kali ini aku pengen ngebahas 3 bencana gunung berapi yang pernah terjadi di Indonesia dan hampir memusnahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, penasaran apa aja itu gunungnya? Langsung kita masuk ke gunung yang pertama. Check it out. Letusan Gunung Krakatau bermula pada tanggal 26 Agustus tahun 1883 dengan gejala awal pada bulan Mei dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera Gunung Krakatau. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai dan melenyapkan sebagian besar pulau yang ada di sekeliling Gunung Krakatau. Aktivitas seismik ini tetap berlangsung hingga Februari tahun 1884. Jadi dari tahun 1883 sampai Februari 1884, nih gunung terus saja kayak jedar kayak gitu, masih kayak gitu terus gitu. Dan letusan Gunung Krakatau ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah manusia. Pada tanggal 27 Agustus terjadi 4 letusan besar yang terjadi pada pukul 5.30, 6.44, 10.02, dan 10.41 waktu setempat. Letusan besar terjadi pada pukul 10.02 terjadi begitu keras hingga terdengar, cak tebak makanya sampai kemana? Sampai ke Papua? Kurang. Kayak sampai ke Sulawesi? Biasa aja. Saking kerasnya nih, sampai terdengar ke Perth, Australia Barat yang jaraknya 3.110 km dan 4.800 km ke Rodrigues yang ada di Mauritius. Bayangkan pakai kepala kalian. Dan penduduk setempat mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Aduh, mohon maaf, siapa sih ini penduduknya itu? Terdengarnya sampai ke Australia, disangkanya ini suara meriam. Terbayang sama kalian suara besarnya gimana? Masih berpikir orang itu suara meriam. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami yang tingginya diyakini mencapai 30 meter di beberapa tempat. 30
30 meter, bukan 30 cm ya, 30 meter. Dan konon letusan ini 100 kali lipat kuatnya dari bom yang pernah terjadi di Hiroshima, Jepang. Dan sepet-sepetnya penduduk tadi bilang apa? Itu suara meriam. Padahal ini 100 kali lipat kuatnya dari bom yang pernah terjadi di Hiroshima. Bagaimana bisa itu suara meriam sanak saudaraku, bagaimana? Sedikitnya 36.000 orang meninggal dan hilang terseret ombak dan tertimbun bahan letusan yang dimuntahkan oleh gunung tersebut. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami dan mayat-mayat para korban terapung di lautan selama berbulan-bulan setelah kejadian. Saking parahnya letusan itu, tsunami tersapu orang-orang, terapung-apung orang-orang di lautan selama berbulan-bulan. Pada tahun setelah letusan, rata-rata musim panas di belahan bumi itu mencapai 0,4 derajat Celcius. Ini musim panasnya berapa? 0,4 derajat Celcius. Ini belum ke musim dingin. Kalian bayangkan, saking dinginnya seluruh bumi sampai belerang jatuh ke tanah sebagai hujan asam. Kejadian ini berlangsung selama berpuluh-puluh tahun lamanya dan tercatat sebagai kejadian gunung berapi paling mematikan di muka bumi. Gunung api Tambora mengalami ketidakaktifan selama beberapa abad sebelum akhirnya meletus pada tahun 1815, dan juga gunung berapi ini biasa disebut sebagai gunung berapi tidur. Gunung Tambora ini sendiri terletak di Pulau Sumbawa yang ada di Indonesia. Pada tahun 1812, kaldera Gunung Tambora mulai bergemuruh dan menghasilkan awan hitam yang sangat pekat hingga pada tahun 1815. Dari tahun 1812 sampai 1815, Gunung Tambora ini terus mengeluarkan awan hitam yang sangat pekat. Hingga akhirnya pada tanggal 5 April tahun 1815, letusan kembali terjadi diikuti dengan suara gemuruh yang sangat besar yang terdengar sampai ke Pulau Sulawesi, Jawa, hingga Pulau Sumatera. Bayangin saking kerasnya letusan Gunung Tambora ini hingga terdengar sampai Pulau Sumatera. Tepatnya pada pukul 7.00 malam tanggal 10 April tahun 1815, letusan gunung ini semakin kuat. 3 lajur api terpancar dan bergabung secara menyeluruh berubah menjadi aliran api yang besar mengelilingi pegunungan Tambora. Batuan apung dengan diameter 20 cm mulai menghujani pemukiman warga pada pukul 8.00 malam. 20 cm segini kali ya. Nah, batuan ini nih mulai menghujani warga yang tinggal di sekitaran Gunung Tambora pada pukul 8 malam. Orang lagi enak-enak tidur, dihujani sama batu itu. Aliran lava panas mulai mengalir turun menuju laut di seluruh sisi semenanjung, memusnahkan desa Tambora. Desa yang sekitar Tambora itu tidak tersisa karena tersapu oleh lava panas Gunung Tambora. Ledakan besar kembali terdengar pada tanggal 11 April tahun 1815 pada sore harinya. Deposit jatuhan abu yang terekam kurang lebih mencapai sejauh 1.300 km dari sumbernya. Abu panasnya nih terbang sampai 1.300 km dari sumber Gunung Tambora. Letusan dahsyat itu menjadi yang terkuat dalam catatan sejarah manusia modern. Dan dampak yang terasa pada saat itu adalah adanya 3 tahun perubahan iklim dunia yang semakin dingin dan pola cuaca yang berubah-ubah. Perubahan itu menyebabkan beberapa orang gagal panen, kelaparan di sekitar wilayah Asia, Amerika, hingga Eropa. Jumlah korban tewas akibat letusan gunung ini sedikitnya mencapai 71.000 jiwa. Sebagian ahli menyebutkan sampai 91.000 itu. Sebanyak 10.000 orang tewas secara langsung akibat letusan dan sisanya karena bencana kelaparan dan penyakit yang mendera. Kematian massal berskala global justru disebabkan karena adanya pendinginan bumi pasca letusan dan abu vulkanik Tambora yang menyebabkan tahun tanpa musim panas
di dua benua selama beberapa tahun. Jadi selama beberapa tahun bumi ini sama sekali tidak terpapar sinar matahari hingga disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Gunung Toba ini tergolong gunung supervolcano. Hal ini dikarenakan Gunung Toba memiliki kantong magma yang sangat besar. Letusan Gunung Toba merupakan letusan gunung berapi yang paling dahsyat yang pernah diketahui dan hampir memusnahkan generasi umat yang ada di planet bumi kita ini. Saking besarnya hampir memusnahkan orang yang ada di planet kita ini, guys. Bayangkan sama kalian gimana pada saat itu bumi ini. Kedahsyatan letusan Gunung Toba memang sangat terkenal dan merupakan 3 letusan vulkano terdahsyat yang ada di muka bumi ini. Kalau tadi Tambora sama Krakatau menurut kalian udah besar kan? Maksudnya udah jadi bencana besar. Gunung Toba ini letusannya mencapai 10.000 kali lebih dahsyat daripada 2 gunung tadi. Gunung Tambora, Gunung Krakatau. Nah, Gunung Toba ini 10.000 kali lipat. Bayangkan kerasnya. Tidak bisa terbayangkan, sama aku tidak bisa membayangkannya, sahabat. Nah, saking kerasnya nih, 10.000 kali lipat. Apa tidak mati ngana? Letusan gunung ini tidak bisa dibandingkan dengan letusan gunung apapun yang pernah dialami di bumi ini. Bahkan Krakatau yang menyebabkan 10.000 korban jiwa pada tahun 1883 tadi hanyalah sebuah sendawa kecil kayak gitu doang. Padahal Krakatau ini memiliki daya ledak setara dengan 150 megaton TNT. Sebagai perbandingan, ledakan bom nuklir yang ada di Hiroshima hanya memiliki daya ledak 0,015 megaton. Dan Gunung Toba ini 10.000 kali lipat. Kalian kalikanlah 150 megaton dikali 10.000. Udah segitu kekuatan dari Gunung Toba ini. Udah gak usah kalian bayangkan, kita lanjut. Letusan Gunung Toba ini menghasilkan gelombang besar tsunami dan sekitar 2.800 km kubik abu vulkanik yang dikeluarkannya. Dan abu vulkanik ini menyebar ke seluruh lapisan atmosfer yang ada di bumi. Seluruh bumi terlapisi sama abu vulkanik dari letusan Gunung Toba. Letusan ini mungkin telah mengurangi banyak sekali jumlah populasi manusia dan hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 orang saja yang selamat dari kejadian ini. Dari seluruh manusia yang ada planet bumi ini, hanya 5.000 sampai 10.000 saja yang selamat. Dan semoga letusan gunung kayak gini nggak bakal lagi terjadi sampai seterusnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian video dari aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya aku nanti upload video baru, kalian bisa langsung tahu, kita langsung bisa bergibah bareng gitu. Dan see you guys di video selanjutnya. Bye bye. Bye.